Yang mana kamera? Aku sebagai kamera. Tengok ya Ismail. Kamu tidak bisa mengakui sisi bising kali. Aku hadir kembali. Nanti dia ada abunya ya, hijau-hijau. Nah kita ini kita repotkan dulu editornya. Oke, sekali hari ini bising kali kembali hadir menyapa teman-teman bisingers yang ada di rumah, tentunya dengan suasana yang lebih fresh ya. Banyak sekali pernak-pernik ini ya Allah, uncut deh. Ada yang kecil ini juga ya Allah, luar biasa. Dan tentunya setiap episode akan menghadirkan bintang tamu yang memberikan inspirasi buat teman-teman semua melalui cerita-ceritanya tentang kesuksesannya ataupun tentang berbagai kisahnya. Sesuai hari ini, aku senang banget karena kenapa? Sebagai pasien yang tidak bisa tidur selama ini, hari ini aku kedatangan bintang tamu yang buat aku sangat berjasa sehingga aku bisa tidur kembali. Hari ini ada Mutia. Halo Mutia. Oke, Mutia panggilnya apa? Mutia ASMR atau apa? Biasa tuh kalau nama panggungku sebenarnya Mumut. Mumut. Di live streaming Mumut, kamu Mumut. Oke, Mumut. Jadi saya panggil Mumut aja ya. Oke, boleh. Mumut, boleh dong perkenalkan diri tapi dengan gaya ASMR gitu. Kamera sebelah sana. Sana? Ya. Kita boleh bisik-bisik di sini? Oke. Halo semua. Nama saya Mutia Nuswatila. Biasa dipanggil Mumut. Ayo teman-teman. Ya Allah, ini kali pertamanya Mumut hadir di podcast ya. Iya, Podcast bising kali lagi ya, yang lagi fenomenal itu. Tahu nggak sih? Tahu. Oke Mumut, sebelum kita bercerita lebih jauh, pengen tahu dong sebenarnya. Sebelum viral dia, Mumut sebenarnya mendalami dunia ASMR itu dari kapan? Mumut mendalami dunia ASMR di semester 3. Udah hampir 2 tahun Mumut jadi kreator ASMR. Dari semester 3. Semester 3. Ini udah semester berapa Mumut? 8. 8 berarti ada sekitar 2 tahun lebih ya? Iya. Wow. Nah sebenarnya Mumut ASMR kan ini banyak ya. Mumut di bagian apa ASMR apa? Nah kalau Mumut di bagian ASMR sleep, pengantar tidur, orang-orang yang punya gangguan insomnia, anxiety, panic attack, kayak gitu. Oke, ini sebenarnya unik ya, buat saya unik sebenarnya karena waktu jumpa di TikTok ya, juga pertamanya agak ini, kenapa kak ini ya gitu? Ini ngapain ya? Iya, ngapain kak ini, ada masalah apa sih kak ini gitu pertamanya ya kan? Tapi kalau Ini kamu bercanda. ini kesana gitu, enak pula wah gitu ya kan? Mut, boleh tahu dong Mut, kenapa gitu akhirnya memilih jadi content creator sebagai ASMR? Itu pertamanya ngeliat dari siapa dulu kah? Atau ada ide sendiri? Ada ide sendiri. Nah sebenarnya konten ASMR Sleep ini udah terkenal di luar negeri. Pertama kali itu sebenarnya orang luar negeri itu banyak yang main ASMR ini. Setelah itu masuk ke Indonesia tuh udah banyak sekarang kreator Indonesia. Tapi pertama kali suka Mumut itu di kreator Indonesia. Jadi sebulan suka ngeliat live streamingnya, di situ Mumut tuh mulai untuk konten sebulan suka lanjut untuk konten kayak gitu. Oke, nah masih ingat nggak sih alat pertama kali yang digunakan waktu untuk konten? Kalau alat mungkin ke mic ya, mic-nya yang lebih murah gitu bahasanya. Kalau untuk alatnya mungkin banyak, udah lupa kalau alat gitu. Udah lupa ya, oke. Jadi kemudian apa namanya, kan ini udah lama ya, dan dimulai dari 1 bulan pertama waktu itu. 1 bulan suka konten ASMR gitu lama. Awalnya gini, kok enak ya, 1 bulan itu lanjut untuk konten. Nah di 1 bulan itu mulai suka gitu. 1 bulan mulai suka dan mulai mencoba. Oke, kan ASMR itu ada kayak sleep itu kan ada banyak-banyak, ada trigger-nya banyak kan. Barang-barang yang dipakainya juga banyak. Oke, nah masih ingat nggak trigger apa yang pertama kali digunakan waktu itu? Udah lupa. Mungkin ya lebih spesifik itu suara sendok. Suara sendok iya, kalau tahu. Oke, pernah sih dengar. Pernah mainkan juga kan? Iya. Nah, Mut sebenarnya senang ya Mut ya, gitu kan, lihat dari perjalanan Mut. Awalnya itu mulai dari kesenangan melihat konten orang luar, akhirnya berani untuk mencoba. Mut pernah udah sampai sejauh ini pernah nggak memikir waktu di awal aku bakal merasakan di titik atau di fase seperti ini? Fase seperti ini.
Kalau dulu memang Mumut punya plan, jadi kayak setahun itu harus ada progres, 2 tahun sekarang juga harus ada progres. Maka Mumut di tahun pertama itu merintis jadi membangun branding ASMX. Setelah itu lanjut di tahun kedua, di mana Mumut tetap lanjut progres. Dan kalau dipikir nyangka nggak untuk sampai titik ini, ya Mumut nyangka gitu, karena di awal dengan konsisten juga. Oke, memang dibekali dengan konsisten lah dulu. Nah, Mumut kan ini udah 2 tahun lebih ya, berarti kapan sih Mumut sadar mulai bahwasannya konten yang Mumut jalankan ini mulai rame, dan apa reaksi pertama kali Mumut pada waktu itu? Nah, oke. Jadi waktu itu tuh Mumut masih dengan proper yang seadanya di tahun pertama, yaitu menggunakan mic yang mungkin nggak proper ya untuk sebenarnya ASMR. Nah, puncak di mana Mumut itu naik itu pas Mumut ganti upgrade mic yang lebih bagus. Dan itu mic-nya lumayan juga harganya, dan dari situ tuh nabung dari 1 tahun itu upgrade ke mic. Di situ puncak di mana tuh rame dan boom. Oh, berarti properti itu juga mendukung ya? Mendukung, properti itu mendukung. Apa itu ASMR berarti mic-nya itu betul harus bagus Mic, ya? ya. Biasa kalau ASMR Slim itu pakai mic Blue Yeti. Blue Yeti udah pakai itu mau. Lumayan Ya Allah. karena Mumut kan kreator ASMR Iya, itu iya, kan iya. merintis tuh dari bawah sampai di titik ini juga masih berproses kan. Nah, lumayan untuk mic-nya Iya, iya. Mumut yang nabung gitu. Ya betul. Jadi untuk bisa mendapatkan mic yang sama Suyeti itu butuh berapa lama bisa mendapatkan mic itu Mut? Kalau Mumut 1 tahun itu masih pakai mic yang biasa ya kita bilang. Nah, setelah 1 tahun itu di situ Mumut sambil belajar tuh gerakan-gerakan, triggers. Jadi begitu upgrade mic baru nih, kita tuh jadi bagus, lebih pulen gitu bahasanya suaranya yang kita punya. Itu belajarnya apakah secara otodidak atau tetap lihat dari konten yang di luar itu tadi? Nah, yang pertama Mumut itu otodidak, dan yang kedua kita tuh dapat ilmu-ilmu dari orang juga. Oh, dia tuh kayak gini, bisa kita belajar gitu. Jadi untuk ASMR Slim ini Mumut sendiri itu otodidak, belajar juga. Oke, tapi kan Mut, dulu kalau saya pribadi kenal tentang ASMR Slim ini memang dari Mumut kan. Iya. Semenjak kemarin udah mulai banyak kan, udah mulai banyak banget. Tapi saya tetap setia. Setiap malam saya selalu mendengarkan gitu. Nah, Sampai ketidur gitu. sampai ketiduran. Nah, kan Mut ini udah lagi-lagi 2 tahun ya. Iya. Setelah udah panjang perjalanan, ada nggak komen-komen yang membuat Mut itu down selama ini? Atau ada perilaku yang tidak enak nggak selama ini membuat Mumut itu sampai berpikir apakah aku selesaikan aja ini atau gimana? Oke. Jadi kalau komenan-komenan negatif itu pasti udah banyak ya yang Mumut ambil gitu, kayak maksudnya udah banyak yang masuk di Mumut. Tapi di tahun pertama itu Mumut hampir down, dan akhirnya komenan yang boleh disebutkan di sini Iya, komenannya. boleh. Nah, bunyi komenannya itu banyak sekali komenan-komenan negatif, tapi satu komenan yang belum lepas dari Mumut sampai sekarang yang dia tuh tappingnya kayak gini. Selamat malam wanita penghibur, semangat hiburnya. Ini konteksnya hibur apa ya? Ya Allah, jahat kali. Jahat gitu ya kan. Di situ langsung Mumut matikan live, itu tuh Mumut langsung kayak nangis. 3 hari nggak live streaming. Setelah itu karena udah down kan, 3 hari nggak live streaming. Terus Mumut mikir tuh kayak, kalau Mumut gak lanjut, ini berarti Mumut gagal karena dia dong. Makanya di situ Mumut tetap terus lanjut walaupun mental ataupun apa udah down duluan kan, tapi akan tetap terus lanjut dan konsisten gitu. Itu sih komenan-komenan yang menurut Mumut sampai sekarang masih keingat. Iya, tapi istilahnya memang orang sukses itu pasti diuji dengan Iya. berbagai rintangan gitu. Salah satunya itu dengan, apalagi kita memang yang hidupnya itu di depan layar, Iya. otomatis Harus siap. saingan kita juga orang-orang yang berkomen, yang semena-mena. Ini kurang ajar banget sih. Iya. Siapa sih orangnya kayak pengen didatangi? Semoga dia sehat selalu. Amin ya Allah. Ya Allah, udah digitu kan Muti pun masih baik juga, Iya. luar biasa Muti. Iya. Kalau aku udah gak sabar sih Muti. Luar biasa. Yes. Oke Muti, sebelum melakukan ASMR biasanya ada nggak sih ritual-ritual khusus Oke. yang Muti kerjakan gitu? Iya. Sebenarnya untuk ritual khusus di ASMR gitu, kalau Muti sendiri sebelum live streaming itu latihan suara seperti public speaking pada umumnya, A, I, U, E, O itu latihan rahang. Jadi kalau ASMR itu pakai banyak mode sound atau suara burung, suara mulut gitu ya. Jadi banyak latihan di
gini-gini sih kayak senam wajah jadinya gitu. Oh iya iya, nggak lucu juga ya pas lagi SMR Iya. lagi live tiba-tiba kayak gini kaku kan nggak lucu ya Pak ya. Memang di mana apalagi yang membutuhkan dengan apa ya, muka dan wajah itu Iya. mulut ya. Iya. Memang harus ada peregangan Iya, ya kan? peregangan mulut juga diperlukan sebelum live. Saya kira ya cuma penyanyi aja yang begitu gitu. Ternyata SMA gitu juga ya. Oke. Nah, Mut, masih ingat nggak pertama kali barang apa yang Mut beli pas ketika kali cair pundi-pundi gitu? Masih ingat banget dan selalu melekat pada diri, mumet gitu. Hal yang pertama kali pundi-pundi itu keluar gitu atau mumet dapat hasilnya, mumet nggak ada beli barang, tapi mumet beli experience. Beli experience. Nah, Boleh spesifik soal aku udah boleh spesifik. jadi begitu Momot udah setahun setengah Momot untuk live streaming, di situ Momot hasilnya itu untuk keliling Indonesia. Spesifiknya nggak Indonesia ya, cuman Bali dan Pulau Jawa dan Pulau Jawa. Gitu. Jadi uangnya itu Momot pakai untuk traveling di berbagai kota yang ada di Indonesia. Soalnya Momot itu mimpi dari SMA kita bilang ya. Jadi begitu dapat tuh hasilnya, Momot nabung, dari tabungan itu Momot langsung berangkat tuh karena mumpung ada uangnya untuk berangkat. Di situ Momot langsung traveling itu solo traveling. Jadi mulai dari Bali, turun ke Malang, Bromo, Yogyakarta, Bandung, baru Jakarta itu Momot sendiri. Dan dari situ hasil pertama kali konten. Ya sih, itu banget loh. Dengan keahlian yang mungkin orang nggak bakal mikir Iya. tentang dengan mulut bisa menghasilkan suatu sebanyak itu Iya. ya. Kan banyak itu yang ya bisa ke Bali, Iya. ke Jogja. Kan itu nggak cukup 1.000-2.000 ya Pak ya. Iya. Itu butuh pundi-pundi yang banyak. Bisa dibayangkan berapa duitnya. Luar biasa loh, Iya. senang sekali loh. Akhirnya ibaratkan dengan konsistensi yang oke, ibaratkan di awal itu nggak apa-apa merintis dulu lah. Komen-komen yang mungkin bikin down, tapi kan hasilnya kita bisa Iya, lagi pula kalau di TikTok tuh algoritmanya membaca ya. membaca. Nah, kalau mau algoritma kebaca, mungkin kita tuh harus konsisten. Yang pertama, yang kedua mungkin skill diperlukan kan. Nah, kalau kita udah konsisten tapi kita nggak punya skill, nggak apa-apa. Nanti tuh algoritmanya kebaca. Yang penting kita tuh kalau mau mulai konten, kita tuh harus konsisten membangun branding kita gitu. Oke, walaupun yang nonton pertama cuma berapa orang, 10 orang, ya. gitu. Sama dulu bising kali pun yang nonton 1-2 orang, itu pun keluarga doang ya. Tapi sekarang itu kayak udah banyak yang nonton, kemudian subscribernya juga udah banyak, kan luar biasa. Itu buah dari konsisten. Bising kali juga ada ininya loh, ada fans base-nya loh. Nggak percaya? Iya. Case-nya kan kami doang memang. Ini harus ya. Oke, Mut pernah nggak sih waktu menjalankan ASMR tuh kayak diketawain atau diremehkan karena bikin konten ASMR? Mungkin lebih tepatnya dari orang-orang yang tak kenal dia, yang dekat. Itu sebenarnya pertanyaan yang bagus banget. Jadi begitu Momot masuk di dunia sosial media, keluarga atau kerabat dekat itu Momot blokir semua. Blokir. Iya, blokir. Oke. Nah, setelah Momot blokir, Momot gak mau tahu mereka itu proses Momot. Oke. Jadi biar tahu ketika Momot itu mungkin udah Berhasil. sampai di setengah atau sampai di ujung, Momot gak kasih tahu mereka itu di awal gitu. Jadi kayak Momot tuh lebih takut untuk diremehin. Sebenarnya bukan takut sih, cuman lebih ke ngejaga-jaga. Cuman kalau diremehin itu udah pernah gitu. Ngapain sih ini katanya gitu, konten apa sih ini? Itu Tapi ketika mereka tahu hasilnya, mereka tuh oh gitu. Nah, Oh, jadi ini kayak pernah mau minjem apa sama? pinjam sih. Gak apa ya? Nah, Oh minjem tadi. iya sampai mereka tuh tahu. Jadi sebenarnya manusia tuh kan tahu kita tuh sampai ujung aja ya. Mereka nggak mau tahu proses kita. Jadi di situ Mumut blokir semua orang-orang yang Mumut kenal. Jadi Mumut nggak mau mereka tahu, tapi mereka tuh harus tahu hasilnya Mumut aja gitu. Oke, jadi kondisi orang itu sekarang kayak mana? Aman-aman aja? Agak gini ya. Aman-aman kok, kayak Aman dukung aja ya. juga ya. Pertama gini, lama-lama hehehe gitu ya.
Oke, Mut. Nah, ada satu pertanyaan nih yang menurut saya menarik ya, Mut. Kalau suatu hari konten ASMR yang sedang dijalani itu nggak seramai sekarang ya. Sekarang kan live streaming itu bisa sampai 2.000, 3.000 yang nonton ya. Iya, 3.000. Pencapaian tertinggi berapa ribu? 13.000. 13.000 yang nonton live streaming. Iya. Di Buset. situ tuh Mahmud kaget kok bisa sampai 14.000 tuh mau nangis rasanya. Iya ya. Manusia bukan ini gitu, robot bukan gitu. Nah, kira-kira kalau udah nggak seramai itu lah, apa yang bakal Muti lakukan? Apakah terus tetap konten atau memilih jalan lain? Iya. Kalau setiap orang tuh ada masanya tuh benar ya. Setiap konten tuh juga ada masanya tuh benar. Jadi kalau Momon sendiri, kalaupun nanti nggak ramai suatu saat nanti, tapi Momon tuh seneng karena apa? Momon tuh seenggaknya udah dikenal banyak orang gitu. Momon itu jadi penghantar tidur, nemenin mereka emosionalnya, terganggu, stres, overthinking. Seenggaknya Momon tuh kayak berguna gitu di mereka. Seenggaknya Momon diingat sama mereka walaupun nanti mungkin nggak serame sekarang gitu, tapi kayak Momon tuh ada di mereka gitu. Banyak juga komenan-komenan yang bikin Momon tuh salting gitu, kayak kamu tolong hidup lebih lama ya karena kamu butuh kamu sebenarnya gitu untuk tidur gitu. Ya Allah, ada komen kayak gitu mama saya aman. Iya, iya, aman. Syukur deh. Mut, masih ingat nggak pertama kali dapat undi apa dapatnya gift Gift yang ya. besar? Masih ingat. Itu apa? Itu tuh pernah dapet singa. Singa kalau dirupiahkan berapa sih? Singa kalau dirupiahkan kurang lebih ya sekitar utuh sama kita tuh sekitar 1 juta lebih. Wow. Lebih ya. Sultan mana yang memberikan itu? Sultan Medan. Sultan Medan. Medan. Dan Ya. sampai sekarang masih sering nonton? Masih sih. Masih. Wis luar biasa. Sultan orang Medan dia. Sempat ketemu juga sama dia beberapa kali. Oke, Mut, tapi kepo deh Mut. Kalau ini agak-agak aja ya Mut ya. Iya. Kalau dikalkulasikan sebulan dapat berapa lah Mut? Kira-kira 2 digit pasti dapat lah ya. Mungkin di 8 sampai 12 atau 10 juta gitu. 8 sampai 10 juta. Wow. Itu dari live streaming. Pasti. Kalau kita konsisten live streaming, maka tuh hasil juga banyak. Tapi balik lagi karena Mumut itu streamer, jadi kita tuh rezeki-rezekian. Kalau saat itu banyak yang gift, maka banyak juga. Cuman kalau saat itu nggak ada yang gift, ya udah mungkin rezekinya segitu kayak gitu. Tapi setiap hari pasti ada yang gift ya. Setiap hari ada yang gift. Walaupun itu kayak naik turun mungkin biasa. Berarti cuannya itu memang hanya dari gift. Kalau live streaming cuannya dari gift, cuman Mumut kan sekarang aktif di YouTube juga. Alhamdulillahnya Mumut 1 tahun udah nge-YouTube, baru mulai tuh dari 1 tahun baru mulai bulan Desember kemarin. Itu semua berapa hasilnya? Mungkin nggak sebanyak TikTok. Oke. Masih. Tapi alhamdulillah ya, Iya. alhamdulillah banget. Nah, kira-kira Mut apa ya kok ngeblank jadi gara-gara lihat uang-uang tadi itu ya? Oke Mut, penasaran juga Mut. Relate kan nggak sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, terutama di bidang ASMR ini. Kan Muti Iya. jurusan komunikasi kan ya? Komunikasi. Apa namanya ininya? Audiovisual. Audiovisual. Iya. Itu relate nggak sih sama konten yang sedang Muti jalani? Kalau relate, mungkin gimana ya jawabnya? Cuman kalau relate kayaknya mungkin itu sehubungan mereka. Karena audiovisual kan masuk tuh sama konten Muti. Karena Iya. Muti di bidang sosial media di depan layar. Mungkin tuh lebih ke masuk. Jadi kayak memilih jurusan ini tuh sebenarnya baik dan Baik-baik betul aja. untuk Muti gitu. Dan Oke. sesuai. Ada masuknya apa kayak audiovisual dan kan sedikit banyaknya kalau saya lihat kan Muti suka buat konten juga, ngedit kan bagian dari audiovisual. Iya, ngedit. Oke, luar biasa. Namun, pengen tahu dong kira-kira pesan apa nih buat teman-teman mahasiswa UNSU yang mungkin lagi berproses dan menjalankan konten apapun itu. Ada pesan-pesan nggak sama mereka? Iya, ada pesan-pesan. Untuk kalian yang baru pengen banget nih konten, jangan tunggu sempurna untuk mulai konten. Coba aja dulu, kalau gagal nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalian udah berani coba. Intinya kalau mulai konten, jangan tunggu sempurna untuk memulainya. Oke.
Mood Teguh 2002. Oke, Mood, terima kasih banyak udah ngasih. Pengen tahu, ini Mood, live-nya jam berapa aja? Oke, untuk jam tayang Mood itu di jam 20.30. Kalau sekarang ya 20.30 sampai 23.30. Kalau dulu itu dari jam 22 sampai jam 2 pagi. Tapi sekarang nurunin jam live streaming karena udah lama nih nggak tidur malam, jadi butuh istirahat juga. Oke, siang ada nggak? Kalau siang tuh ada, kalau waktunya tuh kosong. Oh, berarti belum lihat juga situasinya ya? Iya, situasi. Tapi kalau malam udah terus konsisten setiap hari? Dan ya. Oke. Nama TikToknya apa? Boleh disebutin, nanti teman-teman ada yang penasaran, yang nggak bisa tidur, apalagi mahasiswa akhir ya? Boleh. Nama TikToknya lihat TikTok ya. Ya, Mutia ASMR untuk TikTok. Oke. Channel YouTube juga Mutia ASMR. Oke, jangan lupa di apa sih namanya follow dan subscribe ya guys. Jangan lupa gift-giftnya juga ya. Iya, gift-giftnya ya. Orang baik, orang baik. Iya, terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Oke, Mutia, terima kasih banyak. Tapi sebelum ending, ini ada game yang seru nih buat Mutia. Tentunya berhubungan dengan Iya, boleh. Jadi nanti tim akan memberikan beberapa peralatan. Mungkin tim boleh disediakan dong apa aja peralatan bebas. Nanti Mutia bakal ngasih apa namanya, mau coba kasih mereka. Entah buku, ada buku nggak? Lembaran buku atau mau coba suara-suara Amon juga dari bisa. Muti. Boleh. Yuk, suaranya dipersiapkan. Oke, mungkin sambil menunggu, boleh dong coba dari suara terbanyak ombak. Oh iya, gunting. Gunting. Aku pas suka banget yang gunting sama. Coba bisa nggak? Gitu ya. Bisa nih guys. Udah bisa dibuka bahasa aksen. Oke, boleh mungkin dari dulu dari mulut deh. Suara mulut. Iya, yang paling di Banyak suara bubuk, Boleh, suara. Dengar nggak ya? kedengaran sebenarnya ya. Dengar ya nanti. Oke. Itu yang berubah-berubah. Iya, itu belajar juga itu suara itu tuh. Apa pemuda ini? Oke, mungkin dari barang boleh ya, apa kertas mas? Kertas boleh. Oke, boleh. Kamu mau coba nggak? Mana boleh dong, aku diajarin. Jadi dibuka juga. Ya Allah, mau tidur aku. Oke, Mutia, terima kasih banyak ya Mut, udah ngasih inspirasi yang luar biasa, sekaligus memberikan semangat buat teman-teman yang mungkin mau memulai konten. Karena yang paling susah dalam berkonten adalah konsisten ya. Itu susah banget ketika kita mau ngupload itu nggak ada yang nonton, nggak ada yang down ya. Padahal bukan itu poinnya ya, poinnya adalah di konsisten. Karena kita nggak tahu konten mana yang bakal ya, betul kan, luar biasa. Mut, makasih udah datang di rumah istana ini, udah mau bercerita. Selama ini saya nontonnya dari TikTok, ini bisa lihat langsung. Ya Allah. Makasih. Karena kan dia Mut juga bukan ASMR doang, kan beauty itu jadi. Iya. Beauty, makeup. Iya, masih coba juga. Masih coba luar biasa. Terima kasih banyak Mut udah hadir di sini. Jangan lupa minumnya diminum nanti berjamu. Boleh. Kita sampai closingan ya. Oke, seru banget hari ini ya teman-teman bisa bertemu. Mahasiswa yang inspiratif ya, ternyata dari contoh tidak hanya harus bekerja keras tentang dengan mulut aja, dengan raga kita aja yang dalam positif ya, itu bisa menghasilkan cuan yang luar biasa ya, luar biasa. Teman-teman jangan lupa untuk nonton YouTube-nya Ungsu aja ya, Ungsu aja, kemudian follow Instagram-nya Ungsu aja, TikTok-nya Ungsu aja, karena di situ ada banyak sekali pengalaman dan cerita menarik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat datang, selamat datang. Sampai jumpa, saking udah lamanya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bising kali.